Ternyata ada perang saudara, seperti perang Pandawa versus Kurawa, di sepak bola kita. Nimbrung sedikit soal debat pemain timnas, naturalisasi versus lokal, boleh ya? Soalnya, setelah kemenangan di GBK kemarin, kan isunya dipanasin lagi sama pemain 2 Liga 1 termasuk ada nama defender legendaris kita Robby Darwish, yang ramai-ramai nulis kalimat yang sama, mempertanyakan ini sepak bola kita atau bukan. Ya, meskipun mayoritas publik kita ada di belakang STY dan Pak Erik, tapi saya menyadari bahwa yang anti program naturalisasi, ini bukan hanya Bung Towel. Anggaplah dia sebagai duta besarnya. Di barisan itu juga termasuk ada Anjas Asmara, satu nama besar pesepak bola kita di era 70-an, daripada menyebutnya legenda timnas, karena faktanya beliau tidak begitu mengesankan di timnas apalagi sampai menjadi dongeng superhero, alias legenda. Namanya besar di masa itu? Ya. Tapi di lingkungan sepak bola non-timnas. Selain nama sesenior Anjas Asmara, kita juga melihat atau menangkap kesan bahwa beberapa nama besar timnas dari masa lalu, yang kini aktif sebagai pelatih, juga ada di barisan kontra STY. Publik supporter timnas, mungkin 99% ada di belakang STY, mendukung penuh program naturalisasi. Tetapi saya terawang nih, sepertinya hampir seluruh pelaku sepak bola di Liga 1 kita adalah kontra STY. Barisan pemain, manajemen, para pelatih, dan sebagainya. Dan sepertinya, arus penentangan di balik layar ini turut mempengaruhi Shin Tae-yang menjauhi bintang-bintang bersinar di Liga 1. Bayangkan, nama sebesar Mark Klok saja, yang tahun-tahun lalu selalu dipanggil ke timnas, yang nasionalisme ke-Indonesianya sudah kita akui, dihormati para pemain naturalisasi, dan sangat bersinar bersama Persib Bandung, tak lagi diminati oleh ST. Tidak mungkin tidak, ini pasti dampak dari perang dingin tadi. Mungkin STY telah sampai pada kondisi, yakin banget dalam hati, bahwa para pemain di Liga 1 apalagi yang senior, telah terkontaminasi oleh aliran mazhab, anti-STY, yang meluas di dalam internal Liga 1, hal mana akan membawa potensi hawa perpecahan, minimal hawa, kekurangpercayaan, pada sosok STY ke dalam barisan timnas. STY tidak ingin timnas yang saat ini begitu nyaman, penuh kekeluargaan, saling percaya dan mendukung penuh STY, menjadi terusik. Sekarang, saya akan membahas mengapa kita semua, termasuk kubu yang selama ini, anti-STY naturalisasi, yang berkembang luas di barisan Liga 1, seharusnya berdiri satu hati dan satu suara di belakang STY, di belakang Pak Erick Thohir dan PSSI, mendukung program naturalisasi ini. Dampaknya di dalam Indonesia. Belum pernah publik Indonesia seuforia dan segegap gembira ini mendukung timnas. Sampai-sampai ketika main di luar negeri saja, stadion serasa milik kita. Bukan hanya para lelaki, bahkan kaum emak keras terkuat di bumi ini tumpah ruah kini menjadi penyuka sepak bola dalam hal ini menjadi supporter timnas kita. Dunia saat ini begitu terpukau dengan antusiasme publik Indonesia dalam mendukung timnasnya. Kita semua harus mengakui, ini adalah kebangkitan nasional yang tidak main-main. Belum tentu terjadi sekali dalam 100 tahun. Negara kita ini penuh dengan topik yang melelahkan perasaan, topik yang merenggangkan rasa kebanggaan kebangsaan kita, sampai-sampai kita sudah terbiasa menyebut negara kita negeri Konoha, dengan nada putus asa. Ada kasus Vina Cirebon, yang membuat kita semua sangat geram dan malu dengan institusi Polri. Kasus mega korupsi tambang timah 271 triliun. Carut-marut politik sisa Pilpres lalu, proyek Ibu Kota Baru IKN yang buat kita sebagai publik awam terlihat sebagai sebuah proyek misterius raksasa yang tidak kita pahami ada apa di belakangnya, kini ada Tapera, dan di tahun-tahun lalu ada kasus Sambo, pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, yang tetap menyisakan banyak misteri tentang adanya semacam lembah mafia, di kalangan Jenderal Polri yang kala itu katanya dipimpin oleh Sambo, dan banyak lagi. Semua itu melelahkan hati kita sebagai sebuah bangsa. Menggerus rasa patriotisme dan nasionalisme kita semua. Tetapi, di hadapan kita kini berdiri timnas sepak bola kita, yang sekalipun betul sindiran kubu, anti-STY, bahwa STY dan timnas naturalisasi ini belum meraih trofi apapun, tetapi telah berhasil secara spektakuler menaikkan kembali jiwa kebangsaan kita, rasa kebanggaan kita pada nama bangsa kita, Indonesia. Lihatlah. Seluruh rakyat kita dari timur ke barat turut bergetar ketika lagu Indonesia Pusaka berkumandang di GBK, dan pemain-pemain kita berdiri melingkar penuh getaran kebangsaan.
Apakah itu bukan sebuah anugerah dari Tuhan atas bangsa kita? Kita butuh barang ini terus membahana sebagai obat penyembuh atas rasa geram kecewa pada negara akibat topik-topik buruk tadi. Mohon ini direnungkan kubu yang anti-ST, yang anti Pak Erik dan program naturalisasinya yang terbukti berdampak amat besar. Bangsa kita butuh ini. Bangsa kita sedang sakit. Dan hanya timnas kita ini yang sekarang terasa sebagai obatnya. Dan kalian ingin menghancurkannya juga?